Oke, hai kawan VOS. Kali ini ketemu sama aku Zita di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Kalian udah lihat nih, udah ada beberapa orang yang pakai baju-baju putih nih. Pasti udah pada hafal nih apa yang mereka pakai, apa profesi mereka. Tapi sebelum kita tanya-tanya, aku mau ingetin dulu buat kalian, jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, kenalan dulu nih. Yang pertama, siapa namanya? Nama saya Harisma Nurinda Salsabila dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Mojosari. Saya tim dari Paskibraka Provinsi Jawa Timur. Saya Devita Nora Mariska dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Mojosari. Saya tim Paskibraka Kabupaten Mojokerto. Nama saya Maharaya Ramadhani Ulsani dari kelas 12 IPA 4 dari SMA 1 Mojosari. Saya dari tim Paskibraka Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldo Pradana Diono Putra, asal kelas 12 MIPA 9 dari SMA 1 Mojosari, dari tim Kabupaten Paskibraka Kabupaten Mojokerto. Nama saya Muhammad Sopaul Siruri Siaban, asal kelas dari 11 IPA 1 SMA 1 Mojosari. Saya bergabung di tim Paskibraka Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Saputra, kelas 12 IPA 9, asal sekolah SMA 1 Mojosari. Saya dari tim Paskibraka Kabupaten Mojokerto. Nah, tadi udah perkenalan satu-satu namanya, kelasnya, asalnya, dan sebagai apa nih. Karena mereka udah perkenalan sebagai Paskap dan Pasprof, apa sih, ada nggak sih hal ikonik yang biasanya disebutkan waktu kalian menjadi Paskibra? Apa nih? Silakan kalau mau dulu. Ada yel-yel. Oke, silakan. Paskibraka Jaya! Paskibraka Jaya! Paskibraka Jaya! 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 Salam Pancasila. Salam Pancasila! Keren banget ya kawan VOS, mereka sangat semangat banget nih. Oke, kan tadi udah perkenalannya udah, dia-dianya juga udah. Aku mau tanya nih, kan ada dua ya, ada Paskap sama Pasprof nih. Gimana sih rasanya kalian jadi anggota Paskap dan Pasprof? Rasanya tentunya seneng banget, bangga karena bisa menjadi bagian dari sejarah Jawa Timur, terutama yang jadi Pasprof. Saya juga bangga sebagai Paskibraka Kabupaten Mojokerto, bangga pada diri sendiri. Nah, dari rasa kebanggaan yang kalian bawa nih, pasti kan ada nih orang tua kalian sangat-sangat bangga pastinya, apalagi kita sebagai pihak sekolah juga pasti bangga. Nah, dalam kebanggaan itu, sebelum menuju kebanggaan, pasti kan ada tahapan-tahapan yang bakal kalian lalui nih sebelum masuk sebagai Paskap ataupun Pasprof. Apa aja sih tahap-tahapannya? Pertama-tama sih, saya dan teman-teman mengajukan diri untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka Kabupaten. Kemudian, saya dan teman-teman diseleksi oleh pihak sekolah. Dan ternyata kami berenamlah yang lolos seleksi tingkat sekolah dan melanjutkan seleksi selanjutnya di Kabupaten Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto kita juga diseleksi bersama dengan sekolah-sekolah se-Kabupaten Mojokerto. Nah, tadi kan ada dari Paskap ya? Iya. Nah, kan ada Pasprof nih, perwakilan dari Pasprof. Ada nggak sih hal atau seleksi khusus yang berbeda dari seleksi Paskap? Seleksinya sih sama Paskap, mungkin tahapannya lebih ketat. Jadi ada seleksi wawancara, seleksi psikologi, seleksi jasmani. Nah, di tempat yang berbeda atau tempat yang sama nih? Berbeda. Di Berbeda. Surabaya. Oh, langsung dikirim ke Surabaya. Iya. Nah, habis diseleksi nih, ya kan? Apa pengumuman seleksinya kira-kira jarak berapa hari? Langsung Oh, langsung. pada hari itu, ya. Gimana reaksi kalian waktu tahu kalau nama kalian masuk sebagai Paskap? Pastinya sih bangga sih. Seneng Iya. banget. Iya. Seneng banget. Aku juga turut senang nih ya, bisa berjumpa sama kalian. Nah, untuk menjadi tim Paskibraka, pastikan biasanya aku denger-denger nih, memastikan juga sih, ada yang namanya pengukuhan. Emang ada pengukuhannya? Ada. Kalau di
tingkat kabupaten pengukurannya tanggal 12 Agustus, kalau di provinsi tanggal berapa? Tanggal 15 Agustus. Oh iya. Di tempat, kalau di Paskap di mana? Di Pendopo. Pendopo Agung. Oke, kalau Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Oh, Mojokerto. Mojokerto pastinya. Kalau di Pasprov Di gimana? Gedung Geraha di Surabaya. Kira-kira di sana itu ada karantinanya atau setelah seleksi langsung gimana? Karantina selama 12 hari dari mulai tanggal 6 Agustus kemarin sampai tanggal 17. Waktu di karantina kalian ini ngapain aja sih? Aku kepo nih. Yang pastinya latihan. Oke. Latihan dalam hari siang sampai malam. Nah, pas latihan ya kan, waktu latihan itu biasanya momen-momen yang tidak terlupakan. Apakah kalian juga mengalami momen-momen tak terlupakan yang kalian lakukan waktu latihan? Apa aja deh kira-kira? Makan Momennya sih bareng. Makan bareng. Makan Latihan bareng. Dihukum bareng sih pastinya. Push Sering up dihukum. bareng. Dihukum. Itu biasa kalau katanya kan disebutin kalau dihukum bareng. Iya. Kesalahan apa yang membuat kalian mengalami hukuman? Biasanya dari kayak langkah tegak kita yang gak lurus, Iya. terus kurang Kurang kompak. Kalau salah satu itu semua salah. Jadi Ya, semua ikut. dihukum bareng. Ya biasanya kan pas Kibra itu kalau udah tampil udah sangat-sangat perfect ya kan, sama semua. Saya aja kalau lihatnya iri, kalau bisa ikut saya ikut, tapi tingginya nggak cukup ya kan. Gitu. Nah, udah seleksi, udah waktu karantina, waktu pengibarannya. Gimana rasanya kalian berada di tempat yang luas, kalian sebagai anak-anak pilihan bisa mengibarkan bendera yang kita tahu ya kalau misalkan tahun kemarin nggak ada pengibaran ya karena pandemi ini. Ini gimana nih rasanya waktu kalian mengibarkan bendera? Pastinya sih terharu, sempat nangis malah. Oh, Deg-degan. nangis ya? Ya, itu pasti. Deg-degan. Nangis. Bendera dikibarkan langsung terharu. Nangis semua. Nangis. Rasanya udah Iya. terbayarkan gitu ya, Iya. capeknya kalian gitu langsung gitu rasanya. Nah, momen-momen apa nih yang paling nggak bisa kalian lupain? Waktu tadi kan udah latihan, momen-momen yang nggak terlupakan. Sekarang momen yang nggak terlupakan waktu kalian mengibarkan bendera. Apa? Mungkin ada yang salah atau ada yang bagusnya melampaui banget gitu atau apa? Tapi alhamdulillah sih lancar. Lancar Nggak semua ada sih. yang salah. Berarti momen-momen kebersamaannya juga ya. Iya. Kira-kira kan biasanya tuh kalau zaman sekarang tuh ada tuh namanya grup chat ya kan? Iya. Sekarang masih tergabung dalam grup chatnya? Masih. Alhamdulillah Masih. rame Alhamdulillah banget. masih rame. Jadi banyak ya orang-orang yang ingin banget masuk sebagai paskap. Kira-kira keuntungannya apa sih? Sebagai paskap selain membanggakan nih, setahu kalian deh, sepengalaman kalian. Menambah relasi kita, menambah teman, bisa kenal banyak orang. Meningkatkan solidaritas juga. Iya. Nah, kan kalian udah selesai nih di sana. Setelah seleksi, kalian balik ke sini langsung setelah pengibaran selesai, langsung balik ke sekolah atau ke rumah masing-masing atau ada acara dulu di sana? Di kabupaten sih. Ada gimana? Untuk kabupaten kita langsung pulang karena juga masih PPKM. Iya. Kalau di provinsi ada kunjungan ke Armada 2 Surabaya. Wah, perasaannya gimana waktu di sana kan kunjungan, merasa sangat terhormat dong, banyak orang yang nggak bisa ke sana dan kakak nih ke sana dengan pakaian yang membanggakan. Pastinya seneng banget karena di sana emang dijamu dengan baik. Terus orang-orangnya juga ramah-ramah. Oke, jadi itu juga termasuk pengalaman yang tak terlupakan. Tak terlupakan. Iya. Juga termasuk jawaban dari pertanyaan aku yang tadi. Nah, kan ini dari Pasprov, aku mau tanya ke Paskap deh sekarang gantian. Di Paskap, ya kan, waktu setelah pengibaran bendera nih, ada nggak sih kayak dibagi-bagi bagian gitu? Biasanya kan aku lihat di TV nih, TV, aku mau tanya. Kalau di TV itu biasanya kan Paskib itu udah banyak, ya kan? Iya. Yang mau ngebarin udah banyak banget. Iya. Itu bagiannya itu beda-beda atau sama? Oh, beda-beda. Yang depan pasukan 17, yang tengah pasukan 8, dan yang terakhir
pasukan Kurobo, pasukan 45. Kalau disebutin tadi pasukan 45 ya, Iya. yang terakhir kalian tertawa. Pasti ada momen apa nih di balik tertawanya kalian? Apa? Apa ya? Pastinya ya. Ya rata-rata yang pasukan 45 sih kecil-kecil. Oh, tingginya ya? Iya. Oke. Tapi semua Ada? ikut pasukan 45, kecuali Zidan ikut pasukan 17. Enggak apa-apa, yang penting bisa berpartisipasi ya, Iya. apalagi tahun kemarin kan nggak ada pengibaran juga, pasti ini sangat membanggakan ya kan, apalagi buat sekolah. Saya termasuk warga sekolah ikut bangga bisa di sini lihat yang di sana jauh kan, di sini bisa kelihatan. Ya. Oke, kawan viewers kita udah tanya-tanya, udah ngobrol seputar hal-hal inspiratif bersama Paskap dan Pasprof dari SMA N1 Mojosari. Aku Sita pamit, sampai jumpa.